kelas 3A PGSD. Melanjutkan penjelasan saya pada video sebelumnya tentang evaluasi pembelajaran, selanjutnya saya akan mengulas materi tentang tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada tujuan evaluasi pembelajaran menurut Zainal Arifin. Tujuan pembelajaran menurut Zainal Arifin ada 4. Yang pertama adalah keeping track. Keeping track berarti menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik. Kemudian yang kedua ada checking up. Checking up berarti memeriksa pencapaian peserta didik dalam proses pembelajaran sampai sejauh mana pemahaman peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga ada finding out. Finding out ini maksudnya mencari kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada summing up, yakni menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap ketetapan kompetensi pembelajaran atau bisa diartikan menyimpulkan hasil belajar siswa. Selain tujuan evaluasi menurut Zainal Arifin, masih ada tujuan evaluasi pembelajaran yang lain. Antara lain yang pertama, mengetahui seberapa pemahaman peserta didik terhadap materi. Yang kedua, mengetahui minat bakat peserta didik terhadap pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil peserta didik. Selanjutnya, mendiagnosis kelemahan dan keunggulan peserta didik. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran secara psikologis untuk mengetahui sampai mana kegiatan yang dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian fungsi secara sosiologis yakni untuk mengetahui apakah peserta didik mampu terjun ke masyarakat atau tidak. Ketiga ada fungsi evaluasi. Didaktis metodis yakni mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuan masing-masing dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat ada fungsi administratif. Tujuannya yakni memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik. Yang kelima, fungsi instruksional yakni memperbaiki pembelajaran tidak hanya pada peserta didik tetapi pada guru juga. Kemudian ada fungsi diagnostik. Fungsinya yang pertama adalah mendiagnosis bakat, minat, dan kepribadian peserta didik. Yang kedua, mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok. Yang keempat, mengetahui kesiapan peserta didik melaksanakan pembelajaran, apakah siap untuk melanjutkan pelajaran atau tidak. Selanjutnya, ada fungsi selektif. Fungsi ini gunanya untuk memberikan bimbingan dan seleksi kepada peserta didik. Nah, kemudian ada fungsi formatif. Fungsi formatif ini memberikan feedback atau timbal balik pada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang terakhir ada fungsi sumatif. Fungsi sumatif ini gunanya untuk menentukan nilai atau angka kemajuan peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.